Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keamanan cyber akan menjelaskan hasil analisis dan peningkatan keamanan program yang telah kami kerjakan. Pada kelompok kami terdiri dari beranggotakan dari Nurlailia Salsabila Valentina, Arif Yusuf Winata, dan Andi Bajang Nurul Iza. Selanjutnya, untuk yang pertama itu ada identifikasi celah keamanan. Di sini tidak terdapat sanitasi input, sehingga attacker dapat menyisipkan perintah ke dalam query yang memungkinkan terjadinya SQL injection. Di sini tuh jenis kerentanannya CWE 89, dan di sini contoh query yang terdapat kerentanannya. Next. Selanjutnya, serangan yang mengeksploitasi. Di sini kita melakukan dengan uji coba memasukkan query John drop table student pada input nama. Hasil yang didapat memunculkan error yang menandakan bahwa inputan yang diproses sebagai query yang membuktikan bahwa aplikasi rentan terhadap SQL injection. Next. Untuk peningkatan keamanan, yang pertama kita menggunakan parameterized query. Alasannya menggunakan parameterized query itu untuk menghindari eksekusi tidak sah, konsisten dan mudah digunakan, lalu efisiensi dan keamanan. Di sini kita melakukannya dengan menggunakan tanda tanya sebagai placeholder, lalu nilai query yang dikirim sebagai parameter ke cursor.execute. Berikut adalah contoh programnya. Next. Yang kedua, kita menggunakan validasi input. Alasan menggunakan validasi input itu yang pertama memastikan format data valid, lalu mencegah masalah logika, selanjutnya perlindungan tambahan. Di sini hal yang dilakukan oleh kami itu memastikan semua input valid sebelum dimasukkan ke database. Di sini ada contoh dari query-nya. Selanjutnya kita melakukan pengujian keamanan. Di sini query yang diinput pada field name akan dianggap teks dan tersedia validasi input apabila field kosong. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, celah keamanan yang nomor 2 yaitu tidak adanya validasi input dan eh, manipulasi query dengan interpolasi string. CWE yang terkait yaitu CWE 89 tentang improper neutralization of special elements used in SQL atau SQL injection. Berikut adalah program yang rentan terhadap SQL injection. Lalu selanjutnya, di sini kita mencoba mengeksploitasi dengan memasukkan URL edit/1 untuk menemukan ID yang akan kita eksploitasi. ID data yang akan kita eksploitasi. Lalu selanjutnya kita mencoba mendelete menggunakan URL delete/1 lalu di sini ID 1 berhasil dihapus. Lalu selanjutnya hal yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan yaitu menggunakan fungsi ORM SQL Alchemy untuk menangani query ke database sehingga tidak perlu menulis query SQL mentah. Memeriksa apakah ID yang diberikan valid. Jika data tidak ditemukan, mengembalikan halaman error for over menggunakan abort for over.
Lalu alasan menggunakan teknik tersebut yaitu ORM dan SQL Alchemy karena menghindari penggunaan query SQL mentah dan menggunakan SQL Alchemy ORM untuk operasi database. Ini akan menangani interpolasi query dengan aman dan menghindari resiko kesalahan. Mencegah manipulasi ID dalam operasi seperti delete dan update valid dan tidak bisa dimanipulasi secara bebas oleh pengguna. Dan menggunakan parameterized queries untuk keamanan. Lalu, selanjutnya, ini adalah code yang untuk penerapan keamanannya, sehingga program menjadi selanjutnya kita coba mencari ID data yang bisa kita edit dengan URL edit /2 misalnya, lalu kita mencoba mendelete data dengan ID 2, itu sudah tidak bisa dilakukan dengan memasukkan URL delete/2. Selanjutnya, kerentanan ketiga yang kami temukan yaitu input dari pengguna ditampilkan kembali di halaman index.html tanpa proses sanitasi. Hal ini memungkinkan penyerang menyisipkan kode JavaScript. Ini adalah uh, code di mana kerentanan itu berada. Lalu selanjutnya, di sini serangan yang kami lakukan yaitu mencoba memasukkan script di inputan name, lalu dari inputan tersebut uh, dirender kembali oleh browser. Input yang seharusnya jadi data malah dieksekusi sebagai kode JavaScript. Lalu selanjutnya, hal yang dilakukan yaitu menambah fungsi HTML.escape pada program. Alasannya yaitu menggunakan modul HTML dan fungsi HTML escape untuk em, escape karakter yang berpotensi berbahaya dalam input pengguna. Misalnya, jika memasukkan kode script, fungsi HTML escape akan mengubahnya menjadi karakter ini sehingga script tersebut tidak akan dijalankan oleh browser. Berikut adalah penambahan kode eh, untuk meningkatkan keamanannya. Lalu selanjutnya kita coba kembali eh, dengan inputan yang sama pada name, itu akan di-input menjadi data. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Adapun bagian selanjutnya yakni adalah mengenai identifikasi terkait prosedural pada CRUD, yang mana bagian ini merupakan taproot dari suatu aplikasi. Nah, di sini bisa kita lihat ada add yang dia itu bisa melakukan penambahan row query tanpa ada batasan. Nah, maka perlu ada dilakukan suatu handling untuk mencegah hal ini. Nah, di sini juga dia bisa melakukan delete siapa aja dengan hanya bermodalkan menebak ID tertentu saja. Nah, dan juga pada modul ini siapa saja juga bisa melakukan edit tanpa otorisasi keamanan. Dan ini lumayan sangat berbahaya. Nah, apa saja eksploitasi yang bisa terdeteksi? Di sini kita menggunakan eksperimen terhadap aplikasi Postman. Jadi nantinya
data ini akan dicoba untuk ditambahkan tanpa autentikasi dengan memilih HTTP POST sebagai metodenya, lalu dengan memasukkan URL yang mana di sini kita dijalankan pada localhost dengan port 5000 pada pada bagian akhirnya yakni adalah add. Nah, waktu kita mencoba untuk melakukan encoding pada parameternya yakni adalah sebagai berikut. Dengan nama attacker, age 25, dan grade hacker. Lalu ketika nanti kita akan mencoba untuk mengirimkan request-nya. Adapun langkah keduanya, yakni percobaan tanpa otorisasi, adalah dengan melakukan perintah delete dan juga dengan melakukan perintah update, dengan kita hanya bermodalkan menebak ID-nya saja. Nah, kita bisa lihat ini adalah suatu tampilan ketika belum ada penyerangan. Dan di sini dilakukan proses postman melalui postman untuk melakukan sending datanya. Nah, di sini kita masukkan input yang tadi yang namanya hacker, terus age-nya itu 100 dan juga grade-nya attack. Nah, hasilnya ketika kita melakukan penambahan data pada postman, datanya ditambahkan dikarenakan hal ini belum ada otorisasinya. Nah, jika kita lihat, begitu juga dengan hasil penyerangan pada delete, ini belum terjadi ya, ini yang belum terjadi. Nah, waktu pas kita mencoba melakukan penambahan dalam proses penyerangan, kembali di sini kita menggunakan postman sebagai prosedur untuk request-nya, bantuan untuk request-nya. Nah, kita mendelete pada ID 1 dan datanya hilang. Jadi, itulah kenapa pentingnya otorisasi. Begitu pula dengan editnya. Ini adalah sebelum melakukan penyerangan, ketika kita lakukan request melalui postman dengan metode post dan kita menebak saja ID-nya 2 dengan mengganti name-nya Nurul, age-nya 10 dan grade A, maka akan ada perubahan di sini. Editnya itu tadi eh, tertambahkan, diupdate atas nama Nurul dengan age-nya 10 dan juga grade-nya A. Nah, maka perlu dilakukan peningkatan dengan melakukan login. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi suatu kesalahan ataupun otorisasi yang di luar dari otoritas agar tidak terjadi kehilangan data ataupun pengeditan data. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan dari login page yang ada. Nah, maka nanti kan tampilan data sebelum serangannya seperti ini. Ketika kita melakukan penambahan halaman login, yang mana fungsinya untuk melakukan autentikasi kepada user, harapannya login ini dapat menjadi gerbang pertama sebelum seseorang itu bisa menambahkan data. Nah, ketika kita mencoba lagi pengujian menggunakan Postman, di sini kita tambahkan dengan nama bagus, dengan metode yang add, dengan age, di sini itu ada 20 tahun, dan juga grade-nya AB. Nah, ketika dia dicoba ditambahkan, tidak akan terjadi penambahan. Hal ini dikarenakan sudah ada otorisasi yang bekerja pada aplikasi ini. Nah, ketika kita coba mengedit dengan hanya bermodalkan menebak, lagi-lagi menebak ID-nya saja, ternyata itu tidak bisa dikarenakan kita akan terlempar ke halaman login terlebih dahulu. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya. Selanjutnya, refleksi atau kesimpulan dari hasil yang telah kami kerjakan. Next. Pelajaran yang diperoleh oleh kami yaitu yang pertama, mengidentifikasi celah keamanan umum dalam aplikasi web seperti SQL injection, cross-site scripting atau XSS, dan kurangnya autentikasi atau otorisasi. Yang kedua, implementasi langkah-langkah pengamanan seperti penggunaan query parameterized, validasi input, dan sanitasi. Dan yang terakhir, melakukan pengujian untuk memverifikasi keberhasilan pengamanan terhadap serangan tertentu. Next. Hambatan dan solusi. Yang pertama itu ada SQL injection. Hambatannya, input user diproses langsung dalam query SQL tanpa validasi.
Lalu untuk solusinya menggunakan parameterized query untuk memastikan input user diperlakukan sebagai nilai literal. Lalu validasi input untuk memastikan format data sesuai ekspektasi. Next. Di sini ada manipulasi query dengan interpolasi string. Hambatannya itu interpolasi string seperti fstring di Python memungkinkan pembuatan query SQL mentah yang tidak aman. Solusinya menggunakan Object Relational Mapping atau ORM seperti SQL Alchemy untuk membangun query database dengan aman. Lalu pastikan ID atau data yang dimanipulasi telah valid melalui fungsi validasi seperti query.get dalam kurung ID. Next. Lalu ada cross-site scripting atau XXS, itu hambatannya input pengguna yang dirender kembali tanpa proses sanitasi dapat mengeksekusi kode JavaScript berbahaya. Solusinya menggunakan fungsi escape seperti html.escape untuk membersihkan input dari karakter berbahaya. Lalu menerapkan Content Security Policy atau CSP untuk membatasi sumber daya eksternal yang dapat dieksekusi. Next. Lalu kurangnya autentikasi dan otorisasi, hambatannya aplikasi tidak memiliki proteksi autentikasi atau otorisasi sehingga siapapun dapat melakukan operasi CRUD. Solusinya mengimplementasikan sistem login berbasis token atau session untuk autentikasi pengguna, lalu menambahkan middleware untuk memeriksa otorisasi pada setiap root sebelum mengizinkan akses. Next. Cukup sekian penjelasan hasil laporan dari tugas 1 yang telah kami kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.